Untuk saya menjawab boleh atau tidaknya, saya perlu bertanya apakah memang Anda itu mencantumkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin membawakan tema ya, sesuai dengan pertanyaan beberapa dari teman-teman kita ya. Apakah boleh Bang DC pinjol itu menagih ke kantor tempat kita bekerja? Namun sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, ada baiknya untuk kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan Anda sudah mensupport channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sejak awal sampai detik sekarang ini sudah mensupport channel ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita akan bahas tentang DC pinjol, apakah boleh menagih ke tempat kita kerja atau menelpon ke HRD kantor kita ya teman-teman ya. Seperti itu kurang lebihnya pertanyaan dari beberapa saudara kita ya. Untuk saya menjawab boleh atau tidaknya, saya perlu bertanya apakah memang Anda itu mencantumkan nomor kantor Anda itu sebagai kondar Anda. Apabila iya, ya itu wajar dilakukan karena sudah kalian itu mencantumkan nomor kantor ya. Saya sarankan kalau kalian itu pinjam di pinjol, jangan masukkan nomor-nomor orang penting di kehidupan kalian. Kalau bisa ya pakailah nomor-nomor lain yang penting aktif ya teman-teman ya. Jadi tidak ada resiko-resiko ke belakangnya. Jadi kalau misalkan kalian itu tidak mencantumkan nomor kondar nomor kantor Anda sebagai kondar, dan mereka itu melakukan penagihan di kantor Anda, itu tidak boleh, tentunya tidak boleh dilakukan ya teman-teman ya. Karena sedangkan kita jadikan kondar aja, para DC itu tidak boleh menagih ke kondar kita. Yang boleh dilakukan cuman mengingatkan kalau misalkan kita sudah tidak aktif lagi ya. Kalau kita masih aktif tidak boleh menghubungin kondar ya teman-teman ya. Kalian harus pahami itu. Kalau nomor kalian masih aktif, DC tidak boleh hubungin kondar ya. Kalau misalkan nomor kita sudah tidak aktif, boleh menghubungin kondar, si debt collector, cuman sebatas mempertanyakan atau minta tolong kepada kondar untuk menyampaikan kepada kita nasabah yang belum bayar. Misal contoh, mereka itu seperti ini nulisnya, Assalamualaikum atau gimana, Mas atau Ibu atau Bapak tolong sampaikan kepada si Fulan untuk menyelesaikan pembayarannya di aplikasi apalah pokoknya aplikasi. Kalau seperti itu boleh. Kalau misalkan sudah menagih, itu kan tadi bukan menagih ya teman-teman, cuman mengingatkan. Kalau misalkan sudah menagih, dia bilang bayarkan hutang dari teman Anda, saudara Anda, atau kalian menggalang dana, karena ini banyak juga seperti itu ya. Para DC-DC itu WA ke kondar seperti itu sudah tidak benar teman-teman, itu sudah bentuk teror ya teman-teman. Kalau tadi yang pertama bukan bentuk teror, cuman mengingatkan. Jadi sebetulnya itu untuk bahasa-bahasa para debt collector ini nggak perlu terlalu diambil hati teman-teman. Ya karena namanya juga KTA ya, kredit tanpa agunan. Agunan kalian itu ya selain nomor kalian, ya kondar kalian. Jadi kalau mereka itu ngomong-ngomong kasar, ya sah-sah aja, walaupun itu melanggar. Kita nggak usah terlalu ambil hati. Kalau itu melanggar, kita kan bisa melanggar. Ya, kalau sudah dia keluar dari aturan-aturan yang sudah ditentukan untuk debt collector, maka kalian itu tidak wajib lagi untuk membayar.
Itu aja, sesimpel itu aja ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke kantor ya, karena ada juga teman-teman kita itu yang takut dipecat gara-gara eh, pihak DC itu mendatangi atau menelpon dari HRD kantor mereka. Harusnya seperti ini. Kalau misalkan kita tidak melibatkan orang kantor kita, itu pihak dari kantor kita tidak boleh memberikan kita sanksi apapun. Karena hutang piutang itu urusan pribadi masing-masing teman-teman ya. Walaupun ini misalkan pihak kantor Anda mengetahui atau kalian jadikan kondar, pihak kantor Anda juga tidak wajib atau tidak boleh mengeluarkan Anda karena belum menyelesaikan masalah hutang piutang. Karena kembali lagi, hutang piutang itu hubungannya personal ya, antara kalian yang meminjam sama yang memberi pinjaman ya teman-teman ya. Contoh, saya pernah meminjam di salah satu bank konvensional. Pihak kantor saya mengetahui dan menyetujui. Artinya apa? Di situ cuman pihak dari bank tersebut menelpon ke kantor, apakah si Fulan, maksudnya saya ya, memang benar-benar bekerja di perusahaan yang Anda pimpin. Ya, pihak HRD dari tempat saya bekerja cukup bilang, iya memang bekerja di atas 2 tahun. Karena kalau di bank itu harus di atas 2 tahun ya teman-teman. Kalau toh nantinya saya tidak sanggup bayar, pihak dari HRD ini tidak bisa kena sanksi atau tidak bisa menyangsi ke saya karena urusan hutang piutang itu antara saya dan pemberi hutang. Begitu juga yang berlaku kepada kalian yang ketakutan akan di PHK oleh pihak kantor. Kalau mereka orang kantor kalian tahu tentang aturan, ya mereka tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Pihak HRD cukup bilang, ya kalau memang uh, karyawan saya punya hutang, itu silahkan kalian selesaikan dengan cara kalian masing-masing atau kesepakatan dari antara kalian berdua. Ya, cukup seperti itu untuk HRD. Tidak boleh untuk langsung PHK karyawannya. Itu sudah melanggar ya teman-teman ya. Jadi untuk para juga HRD, harusnya kalian ini malu atau gimana ya, karena kok sempat ada karyawannya eh, meminjam ke pinjol. Kalau dulu di tempat saya bekerja, karena memang perusahaan itu beda-beda ya teman-teman. Ada yang memang memikirkan karyawannya, ada juga yang memang agak cuek ya. Kalau di perusahaan saya, di tempat saya bekerja itu mereka ada koperasi. Jadi kalau karyawannya itu butuh uang, dipinjamin di situ baru nanti dipotong gaji seperti itu ya. Jadi buat teman-temanku yang merasa resah diteror ke kantornya, nggak usah takut ya teman-teman ya. Harusnya dari pihak perusahaan kalian itu tidak boleh mem-PHK kalian hanya gara-gara hutang piutang. Kecuali ada kesalahan prosedur kerja kalian dan itu kalian lakukan sudah berulang-ulang ya. Karena kalau kita bekerja itu ada namanya warning 1, warning 2, ketiga itu sudah PHK teman-teman ya. Ini sebetulnya sudah di luar pinjol ya yang saya jelaskan, tapi biar kalian itu tahu. Jadi tidak ditoko-tokoin juga sama pihak perusahaan. Dan oleh pihak pinjol tidak boleh menagih ke kondar. Kalau ini dilakukan, ya kalian abaikan aja. Makanya saya selalu sarankan, kalian itu cabut kartu, biar kalian itu tidak bisa dikikis sama DC-DC pinjol mental kalian. Memang awalnya kalian itu sudah kuat mental, saya nggak usah bayar ini. Nanti aja kalau ada uang ya. Tapi karena seringnya DC-DC pinjol itu menagih dengan pola-pola bahasa yang berbeda-beda. Yang awalnya kita kuat, lama-kelamaan dikikis sedikit demi sedikit, akhirnya hancur mental kita, buyar konsentrasi kita. Nah, disitulah masuk DC-DC nakal dari pinjol ya teman-teman, dengan melakukan segala cara. Makanya saya sarankan kalau belum ada uang untuk bayar pinjol, ya kalian itu biar bisa tenang untuk fokus mencari uang bayar hutang, kalian cabut kartunya ya. Kasih tahu jujur kalian ke kondar. Kalau misalkan ada yang nagih, bilang aja saya enggak tahu ya. Seperti itu. Ada juga yang bilang ini, "Bang, saya ini sudah ganti kartu, Bang. Tapi kok masih tahu?" Saya bahkan saya itu sudah setel
HP saya di setelan pabrik. Apakah pinjol itu Bang bisa mengakses data kita lagi yang baru Bang? Jawabannya tidak. Kalau sudah di setel ke setelan pabrik, data kalian yang lama itu, itulah yang dipakai. Ya, mereka itu menghubungi orang yang ada di kontak-kontak Anda untuk menanyakan nomor baru Anda. Jadi bukan berarti pinjol sehebat itu ya teman-temannya. Sudah di riset kesetelan pabrik masih tahu nomor sampean. Tidak seperti itu. Itu data kalian yang lama, kan kontak kalian sudah tersimpan di database mereka. Itulah yang dipakai. Memang pinjol itu tidak mau serta-merta langsung apa namanya hubungi di luar kondar. Enggak, kalau kalian sudah menghilang nanti di luar kondar, teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang seperti itu kasih tahu aja loh. Tanyakan ini dari pinjol mana. Biasanya itu tidak mau menyebutkan ya teman-teman pinjol karena mungkin takut juga mereka menyebutkan karena kalau ada teror-teror seperti itu nggak mau menyebutkan dari pinjol yang mana, dari yang mana. Jadi itu tadi ya, nggak usah takut ya teman-teman. Kita balik lagi ke masalah di kantor tadi ya, pinjol nagih ke kantor nggak usah takut. Makanya saya sarankan kalau ada teman kita yang baru minjol pekerja, jangan cantumkan apa namanya kondar kalian orang kantor kalian ya, jangan ya. Kalau bisa yang lain aja yang sudah kalian sepakati berdua ya, minta tolong kalau misalkan nanti ada seperti ini ya kalian aturlah bagaimana mestinya ya. Semoga ini dipahami dan menjawab pertanyaan saudara-saudaraku yang ada bertanya melalui WhatsApp saya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.